Meski kita kedinginan seperti sekarang, kelaparan, tapi kita mempunyai niat yang mulia. Niat yang akan memenangkan peperangan ini. Ini bukan lagi soal keadaan diri, tapi ini soal perjuangan demi rakyat. Rakyat dan negara yang kita cintai. Jika di antara kalian ada yang tak sanggup lagi melanjutkan perjuangan ini bersama saya dan ingin pulang, silahkan. Panglima Besar Jenderal Sudirman dikenal bukan hanya sebagai seorang pemimpin militer yang handal, namun juga sebagai sosok yang sangat religius. Lahir di Purbalingga pada tahun 1916, Jenderal Sudirman memiliki perjalanan hidup yang penuh dengan keberanian, ketekunan, dan keteguhan iman. Kehidupan religius Jenderal Sudirman dimulai sejak masa kecilnya. Sebagai seorang pemuda, ia aktif dalam berbagai kegiatan keagamaan dan belajar agama. Ia juga terlibat dalam organisasi Islam Muhammadiyah dan menjadi pengurus Hizbul Wathan, HW, sebuah gerakan kepanduan pembela tanah air. Keaktifan Sudirman dalam gerakan HW membentuk sifat militansi dalam dirinya. Perjuangannya untuk tanah air mulai tumbuh, dan ketertarikannya terhadap dunia militer semakin berkembang. Pada tahun 1942, setelah Belanda menyerah kepada Jepang di Kalijati, Sudirman mendaftarkan diri sebagai prajurit peta, pembela tanah air. Pengaruh Jenderal Sudirman dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia semakin kuat. Ia dipercaya memimpin gerakan perang gerilya melawan penjajah. Meskipun menghadapi berbagai tantangan dan rintangan, dedikasi Sudirman dalam mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI, tak pernah pudar. Salah satu kisah menakjubkan dalam perjalanan hidup Jenderal Sudirman adalah ketika ia mengalami mukjizat ketika menjalankan misi pentingnya. Saat dirinya dikhianati oleh salah seorang prajuritnya yang membocorkan lokasinya kepada tentara Belanda, Sudirman berada dalam kepungan yang nyaris tak mungkin untuk lolos. Namun, dengan kekuatan iman dan amalan zikir yang tak pernah lepas dari dirinya, ia mengajak para prajuritnya untuk menggelar zikir dan tetap tenang. Mungkin dengan kehendak Tuhan, tentara Belanda yang sebelumnya telah mengepung rumah tempat Jenderal Sudirman berada tiba-tiba berubah pikiran. Sang komandan Belanda bahkan tidak mempercayai prajuritnya yang berkhianat, dan malah memerintahkan pasukannya untuk mengeksekusi prajurit tersebut karena dianggap berbohong. Kejadian ini menjadi bukti keajaiban yang dialami oleh Jenderal Sudirman. Pada tahun 1948, Jenderal Sudirman didiagnosis menderita tuberkulosis, TBC, sebuah penyakit paru-paru yang mematikan. Paru-paru kanannya bahkan harus dikempeskan karena telah mengalami infeksi. Meskipun dalam kondisi yang sangat lemah, ia terus melanjutkan perjuangannya untuk kemerdekaan bangsa. Sayangnya, pada tanggal 29 Januari 1950, Jenderal Sudirman menghembuskan nafas terakhirnya. Namun, jasa-jasanya dalam mempertahankan NKRI akan selalu dikenang dan dihormati oleh rakyat Indonesia. Pada tanggal 10 November 1964, ia dianugerahi gelar Pahlawan Nasional sebagai penghargaan atas keberanian dan dedikasinya yang luar biasa terhadap tanah air. Hingga kini, nama Jenderal Sudirman terus diabadikan dan dihormati dalam berbagai bentuk penghargaan. Jalan-jalan, monumen, dan universitas pun diberi nama Jenderal Sudirman sebagai pengingat akan jasa-jasanya yang abadi. Dengan keberanian, ketekunan, dan keimanan yang menginspirasi, Panglima Besar Jenderal Sudirman merupakan pahlawan religius dan pejuang tangguh yang tetap dikenang dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia.